Selamat pagi. Hari ini tanggal 7 Oktober saya akan membawakan topik jurnal khusus. Jurnal khusus ini lawannya adalah jurnal umum, ya. Jadi eh, jurnal umum itu sudah kalian pelajari. Misalnya menerima kas untuk dari penjualan barang, debit kas, kredit, sales misalnya gitu. Nah, kalau semua transaksi dilakukan dengan jurnal umum seperti yang kalian sudah pelajari itu, berarti setiap satu transaksi itu akan dilakukan satu pendebitan, satu pengkreditan. Jadi kalau ada 1 juta transaksi itu ada 1 juta kali pendebitan, 1 juta kali pengkreditan. Nah ini tentunya dirasakan sangat banyak sehingga eh, dalam proses akuntansi itu diusahakan supaya lebih efisien. Nah untuk lebih mengefisienkan proses akuntansi itulah dibuat jurnal khusus. Jadi diusahakan meringkas transaksi sehingga menjadi lebih efisien. Ya. Caranya seluruh transaksi di perusahaan itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah transaksi penerimaan uang. Ya, jadi kalau ada uang masuk, nah itu dikelompokkan satu transaksi, satu kelompok transaksi namanya eh, transaksi penerimaan uang. Nanti di jurnal dalam satu buku jurnal namanya cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah transaksi pengeluaran uang, ya, kelompok transaksi pengeluaran uang, di mana dalam transaksi itu melibatkan pengeluaran uang. Nah, untuk transaksi-transaksi seperti itu dicatat dalam satu buku jurnal namanya jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Kemudian yang kelompok ketiga adalah transaksi menjual barang secara kredit. Ya, menjual barang secara kredit, bukan secara tunai ya, menjual barang secara kredit. Karena kalau penjualan barang secara tunai itu pasti sudah dicatat di jurnal nomor 1 tadi, yaitu cash receipt journal. Nah, semua transaksi penjualan barang secara kredit itu dicatat di dalam sales journal atau jurnal penjualan. Tentunya nanti pasti ada pendebitan piutang atau account receivable. Nah, kelompok ketiga itu adalah pembelian kredit. Ya, pembelian kredit, bukan pembelian tunai. Karena kalau pembelian tunai pasti sudah dicatat di jurnal nomor 2. Ya, nah, yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, sehingga transaksi-transaksi yang melibatkan pembelian secara kredit itu pasti ada pengkreditan account payable. Ya, pasti ada pengkreditan account payable. Nah, itu semua dicatat dalam jurnal yang namanya jurnal pembelian atau purchase journal. Nah, kalau untuk transaksi-transaksi yang tidak melibatkan penerimaan kas, tidak melibatkan pengeluaran kas, tidak melibatkan penjualan secara kredit, tidak melibatkan pembelian secara kredit, maka semua itu ditampung di jurnal umum, yaitu jurnal yang sudah kalian pelajari kemarin. Oke, nah yang penting dalam penggunaan jurnal khusus, ya, jadi kita lihat di sini jurnal khusus ada 4, lalu ada jurnal umum 1. Ya. Di dalam penggunaan jurnal khusus ini tidak boleh ada transaksi yang tidak tercatat di kelima jurnal itu. Jadi kalau ada satu transaksi harus masuk ke salah satu dari jurnal itu. Ya. Dan juga tidak boleh ada transaksi yang dicatat lebih dari sekali. Ya. Jadi misalnya ada satu transaksi dicatat di jurnal penerimaan kas, dicatat juga di jurnal penjualan, nggak boleh. Ya. Nah, atau dicatat juga di jurnal umum, nggak boleh. Ya, jadi pokoknya satu transaksi hanya boleh tercatat sekali. Nggak boleh double counting gitu kan. Nah, kemudian tidak boleh ada transaksi yang tidak tercatat. Nah, itu prinsip yang harus dipegang secara penuh. Karena kalau tidak berarti pencatatan transaksi perusahaan ada yang terlewat atau ada yang double counting, 2 kali dicatat. Nah, untuk jurnal penerimaan kas itu mencatat semua transaksi penerimaan kas, ya,
semua transaksi penerimaan kas itu hanya dicatat di jurnal penerimaan kas. Tidak boleh ada penerimaan kas yang tidak dicatat di jurnal penerimaan kas. Demikian juga tidak boleh ada penerimaan kas yang dicatat di jurnal lain. Ya. Pokoknya kalau ada penerimaan kas harus masuk ke jurnal penerimaan kas. Nggak boleh dicatat di jurnal lain, lalu tidak dicatat di jurnal penerimaan kas, atau dicatat di dua tempat, tidak boleh. Ya. Kemudian jurnal penjualan. Yang kedua adalah jurnal penjualan. Ingat tadi jurnal penjualan adalah mencatat transaksi penjualan kredit. Ya. Di jurnal penjualan kas tentu saja tidak boleh mencatat transaksi pembelian. Karena tidak boleh ada transaksi pembelian dicatat di jurnal penjualan. Lalu tidak boleh juga ada transaksi penjualan tunai yang dicatat di jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan, meskipun di sini namanya jurnal penjualan, bukan jurnal penjualan kredit, tapi jurnal penjualan hanya untuk mencatat penjualan kredit. Ya. Tidak boleh ada transaksi penjualan tunai yang masuk ke jurnal penjualan. Karena jurnal penjualan tunai pasti sudah masuk ke jurnal penerimaan kas. Ya. Kemudian tidak boleh mencatat pembelian karena jurnal pembelian pasti sudah dicatat di jurnal pembelian. Ya. Nah, kemudian jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas itu mencatat semua transaksi-transaksi kas keluar. Setiap ada transaksi kas keluar itu harus dicatat di jurnal pengeluaran kas. Tidak boleh ada pengeluaran kas yang tidak dicatat di jurnal pengeluaran kas. Ya, dan juga tidak boleh ada pengeluaran kas yang dicatat di jurnal lain. Nggak boleh. Semua pengeluaran kas harus tercatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, itu adalah jurnal pembelian. Nah, seperti halnya jurnal penjualan tadi, jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat pembelian kredit. Ya. Walaupun namanya jurnal pembelian, tapi bukan mencatat jurnal pembelian tunai. Ya. Karena jurnal pembelian tunai itu sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Karena jurnal pembelian itu berarti kan mengeluarkan kas, pasti sudah dicatat di jurnal pengeluaran kas. Oke. Jadi dia hanya mencatat penjualan kredit. Tidak hanya mencatat tidak mencatat pembelian tunai, ya. Karena sudah dicatat di pengeluaran kas, dan tidak mencatat penjualan karena jurnal penjualan pasti sudah dicatat di jurnal penjualan. Nah, yang terakhir adalah jurnal umum. Ini adalah jurnal yang Anda sudah pelajari sebelumnya, ya. Jurnal umum itu mencatat semua transaksi yang tidak masuk ke salah satu dari 4 jurnal khusus tadi. Ya. Jadi kalau ada satu transaksi yang tidak masuk di jurnal penerimaan kas, tidak masuk di jurnal penjualan, tidak masuk di jurnal pengeluaran kas, tidak masuk di jurnal pembelian, dia harus masuk ke jurnal umum. Jadi intinya adalah tidak boleh ada transaksi yang tidak tercatat.